warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. sahabat Tera Baca dimanapun berada. Di momen berduka yang masih dirasakan oleh saudara-saudara kita di Cianjur, di mana gempa melanda di hari Senin kemarin, yang mengakibatkan kerugian yang tidak hanya bersifat material tentu saja, namun juga psikologis, bahkan nyawa sekalipun, menjadi saksi tragedi yang Allah takdirkan buat kita semua. Salah satu rekan kepala cabang Tera Baca, yaitu cabang Cianjur pun mengalami dampak nih Pak Iwan dari musibah tersebut. Ya, jadi kemarin kami mendapat kabar bahwa rumahnya juga, tapi namun alhamdulillah tidak sampai rubuh, namun beliau baru bisa bertemu anaknya keesokan harinya karena beliau saat itu sedang ada agenda di Kemenak gitu. Jadi jalannya tertimbun longsor tuh Pak Iwan sehingga akses menuju ke rumahnya pun tidak bisa dilalui. Namun alhamdulillah Iya, esoknya sudah bisa berkumpul dengan keluarga. alhamdulillah. Sahabat Tera Baca, semoga ini menjadi renungan ya bagi kita semua yang bisa membuahkan doa bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Kota Cianjur dan sekitarnya. Baik, sahabat Tera Baca mengangkat judul membayar hutang pengasuhan menjadi tema di Tera Dialog bersama Tera Baca episode 5 kali ini di tanggal 26 November dari jam 9 insya Allah sampai jam kurang lebih sampai jam 10 lebih deh ya. Jadi kita akan berbicara tentang membayar hutang pengasuhan. Dan pandemi COVID mendatangkan banyak PR tentunya bagi kita. Tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga tentu masalah keluarga. Dan jika masalah ini terus-menerus tidak kita coba pahami efek dari uh, pandemi COVID ini tentu akan berakibat terhadap tumbuh kembang anak, sehingga fase tumbuh kembang mereka menjadi tidak optimal. Dan ketika berbicara tentang utang pengasuhan juga, ini juga berbicara tentang kefahaman kita terhadap fase tumbuh kembang anak kita tersebut. Bagaimana kita memahami itu, dan bagaimana kita membantu para keluarga dan siapapun yang menyimak di pagi hari ini mengetahui akar permasalahan dan bagaimana juga solusi dari hutang pengasuhan, maka Tera Baca tes bahasa coretan Anda yang saat ini memposisikan diri sebagai psikodiagnostik melalui sisi grafos aesthetic method yang bermula dari keilmuan keseni-rupaan, kemudian dikolaborasikan dengan berbagai cabang ilmu yang lain, berusaha untuk membantu temukan apa yang tersimpan melalui coretan mengenai diri kita, diri anak kita, dan juga keluarga kita. Dengan tagline nalung tik titik manggih diri, kita coba membreakdown, kita coba membedah, kita coba mengurai semua elemen dari coretan atau gambar dan berusaha untuk mendapatkan informasi yang holistik dan komprehensif serta berusaha juga memberikan solusi yang terbaik. Saya, Maya Yustia, mendampingi Bapak Iwan Setiawan sebagai founder Kabaca Komunitas Bahasa Coretan Anak dan juga tentu konsultan Tera Baca, tes rahasia bahasa coretan Anda, dan juga termasuk praktisi dan konsultan pendidikan dan parenting selama lebih dari 20 tahun. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini sehat, keluarga juga sehat, anak-anak juga Amin. sehat nih Pak Iwan. Amin. Iya, Pak Iwan ketika berbicara tentang hutang pengasuhan, sebetulnya ketika berbicara tentang hutang pengasuhan nih Pak Iwan, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi Pak Iwan? Sebelum kita berbicara hal detail terkait fase tumbuh kembang anak dan sebagainya. Silahkan Pak Iwan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rabbi salli sadri wa yassir amri wa qatan lisan yafqahu qawli ala bisawab. Kalau bicara tentang hal ini, saya butuh semacam pembukaan dulu ya, begitu. Saya bukan ahlinya, saya bukan psikolog,
Dan saya memang secara apa namanya basic ya, saya basic juga tidak secara apa namanya secara gamblang, secara lengkap gitu ya, punya eh, modal yang cukup untuk menjelaskan ini begitu. Jadi kalau si teori barangkali saya butuh dibantu oleh teman-teman ahlinya tentu. Ada psikolog, kemudian juga ada rehab medis dulu gitu ya. Eh, saya memulai tahu bahwa ternyata ada yang namanya disebut utang pengasuhan itu sebenarnya pada saat memulai masuk di persekolahan begitu ya. Kira-kira tahun 99 lah gitu ya. Oh, iya, iya. 1999. Ya berarti udah lama banget ya. Berapa ya kira-kira segituan lah. Jangan dihitung-hitung, malu saya jadi itu kelihatan tuanya. Tapi kan justru melihatkan perjalanan Bapak mengenai Tapi pendidikan. memang subhanallah bahwa perjalanan pengalaman itu berulang terus, Bu. Gitu ya. Bahkan Oh, saat mungkin juga saat ini saya sedang berhadapan dengan satu kasus begitu ya yang intensif saya coba dampingi terus gitu. ya. Jadi anak ikut keluarganya gitu. Beberapa saat lainnya juga beberapa kasus tetapi tidak begitu intensif seperti yang saat ini. Ya, Uh, ya. karena justru saya mendapatkan hal-hal yang baru dan ini menjadi sebuah ilmu baru juga bisa sebetulnya mah. Bahkan saya di sini mengambil sikap mesti hati-hati betul kapan ini diserahkan kepada ahlinya karena bagaimanapun saya punya keterbatasan begitu ya. Iya, iya. Tentu hal-hal yang jadi alasan untuk katakanlah menahan-nahan untuk berkolaborasi dengan yang lain tentu ada hal yang sifatnya di luar penanganan psikisnya gitu ya atau medisnya itu juga ada hal yang lain yang saya rasa ini butuh untuk diberi apa namanya dipikirkan lebih jauh lagi gitu karena saat kondisi ini tentu ini hal yang sifatnya butuh untuk menjadi perhatian. Di antaranya masalah keuangan dari konsul ke ahli segala macam kan tentu mengeluarkan biaya begitu ya. Iya, Dan iya. sampai saat ini pun juga saya belum mendapatkan celah yang bagus kepada para ahli untuk bisa diminta bantuan. Mungkin saat-saat nanti bisa nanti ngobrol-ngobrol dulu di belakang ini. Kembali ke cerita ya. Saya memulai masuk ke wilayah pendidikan itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, Bu. Jadi Oh. masuk ke pengajaran, pendampingan sudah sejak SMA sudah mulai. Bahkan kelas 3 SMP dia sudah mulai. Tetapi nggak ngeh gitu bahwa ternyata bahwa ada pihak yang butuh dibantu gitu. Dan bagaimana cara bantuan itu nggak tahu, nggak paham sama sekali. Bahkan saya itu kan tidak ada yang namanya istilah ABK gitu ya. Iya, Tidak ada betul. istilah yang namanya inklusi itu nggak ada waktu itu. Jadi ada adalah bahwa anaknya berbeda aja gitu. Dan penanganannya pun juga memang relatif tidak mendapatkan perlakuan yang baik begitu. Sisi masyarakat pun juga sama di masyarakat pun dianggap sebagai ya kelas marginal ya gitu ya. Walaupun dia dari katakanlah dari keluarga yang berada, tetap saja secara pribadinya dianggap tidak berguna lah gitu di masyarakat sehingga tidak mendapatkan ruang ya ruang yang cocok sesuai dengan kondisinya begitu. Betul, betul. Bahkan ada yang diabaikan demikian saja dan dibiarkan hidup dengan caranya sendiri begitu ya. Bahkan Iya, iya. orang-orang pun dia cenderung untuk menghindar dari dia gitu. Mhm. Ya, saya tahun 99 itu kan saya masuk di sekolah dan kebetulan saya pegang anak SD kelas 2 dan di sana juga yang mirisnya itu eh, hampir semua guru yang di sana tidak mau menangani anak ini di kelas ini karena ya qadarullah saya nggak tahu apa maksudnya bahwa semua anak yang di tanda petik ya dipandang berbeda sama yang lain. Karena waktu saya nggak tahu istilahnya apa.
dimasukkan dalam satu kelas begitu. Itu jumlahnya sudah Oh. 22 anak, tetapi memang begitu dilihat, dianalisis, dipelajari begitu, ternyata ada kurang lebih 60-70% dari kelas itu yang memang yang dikatakan berbeda sama anak yang lainnya, dari mulai keterlambatan bicara, speech delay Hmm. gitu ya, kemudian dari ada gangguan psikis, kemudian juga ada yang namanya nama sekarang ada jadi dia segala macam itu berkumpul di situ semua. Iya, iya. Dengan lilah saja gitu. Ya udah saya tangani aja lah gitu anak ini semuanya Hmm. begitu. Iya. Nah di situ juga akhirnya belajar otodidak sih, literasi Oh, dicari segala oke, oke. macam, muncullah beberapa nama dan penamaan label-label yang disampaikan oleh ahlinya psikolog waktu itu. Tapi memang tidak sampai dengan orangnya. Padahal kalau misalkan ditelah telusuri itu sebenarnya bisa waktu itu pun sudah bisa didapatkan gitu informasi yang banyak. Hmm. Jadi penanganannya pun juga ya penanganan seadanya aja gitu, berdasarkan naluri aja begitu ya, Hmm. Iya, berdasarkan iya. naluri aja dan berjalan seperti yang semestinya. Jadi berkaca pada pengalaman diri waktu kecil, jadi flashback maksud seperti apa begitu. Ya, nah ternyata dari sana malah kemudian berada penyadaran bahwa latar belakang itu penting. Begitu. Hmm. Akhirnya telusuri itu eh, perkembangan kliennya seperti apa, kemudian juga termasuk juga ada pengaruh ataupun ada asupan apakah sejak sejak bayinya, apakah misalkan nutrisinya, obat-obatan kimianya pada saat dia sakit dan sebagainya. Tadi karena kan ada latar belakangnya di studi kan seperti itu. Dan akhirnya bisa kemudian saya itu pun sudah ya memberanikan dirilah katanya memberikan sebuah pengelompokan. Ini anak prematur ini gitu ya. Ini Hmm. pengasuhannya salah ini gitu. Ini yang punya korban bully ini gitu ya. Jadi pemisahan-pemisahan itu juga luar biasa. Jadi menguras pikiran. Di saat itu pun juga akhirnya mencoba untuk mengurangi konten. Jadi yang lain 100%, ini mah paling hanya 20% dari yang ada gitu. Iya, Itu iya. itu pun dimaki-maki sama yang lain. Tapi ya udah karena si anak butuhnya segitu, saya pikir mudah-mudahan bisa anak terima begitu ya. Hmm. 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 Akhirnya semua metode yang disampaikan di kelas itu pun menjadi berbeda sama sekali gitu. Jadi masih dibayangkan lah kalau sekarang mah nggak ada disebut usia mental gitu ya. Anak Iya, kelas 8, kelas usia 8 tahun, usia mentalnya ada yang baru 3 tahun, ada yang betul, baru 4 betul. tahun, 5 tahun di situ ya. Hmm. Ya tahu belakangan ini setelah kita rame dengan istilah inklusi gitu ya. Dan ya kemudian akhirnya penanganannya juga kembali ke masa-masa mereka begitu. Hmm. Bahkan yang menjadi perhatian besar pada saya itu adalah ada anak yang saat dia KBAB di kelas itu sudah nggak kerasa apa-apa gitu. Hmm. Hmm. Itu kenapa itu terjadi seperti itu, ditelusuri ternyata memang dia mendapatkan sebuah kondisi atau pola pengasuhan dan pola di rumah yang salah begitu. Nah, sehingga berakibat pada gangguan di mentalnya begitu. Ya akhirnya mau tidak mau ada dialog. Nah dari situ saya memulai bahwa ternyata pentingnya dialog dengan orang tua itu untuk memperjelas latar belakang sehingga mampu untuk melakukan uh, upaya upaya penyelesaian gitu ya untuk membayar utang-utangnya yang lalu itu seperti apa itu. Jadi akhirnya butuh bantuan orang tua. Selama orang tua tersebut belum bisa berkolaborasi dan terus terang secara jujur dengan pendamping atau pembimbingnya, maka tidak akan pernah selesai itu. Gitu. Jadi banyak kan orang tua aja merasa gengsi untuk menyampaikan hal ini, sehingga kecenderungannya awalnya kan dia salah nyalain anak gitu ya. Nah, Kenapa si anak ini tidak sama seperti yang lain, membandingkan awalnya. nah, Kemudian terjadilah sebuah pemulihan awal tuh ternyata orang tuanya juga awalnya.
Tanpa sadar itu disangkanya biasa-biasa aja. Nah, itu terjadi kemudian bagi sehingga terjadi pembeda bagi orang tua yang berkolaborasi atau yang katakanlah bekerja sama dengan pihak pendampingnya atau pembimbingnya, maka menjadi lebih cepat penyelesaiannya gitu. Tapi bagi yang tidak ada upaya bekerja sama atau berkolaborasi, ya tidak terjadi di perbaikan gitu. Bahkan jadi hare-hare gitu ya, masing-masing aja gitu, anak begini, orang tua begitu gitu kan. Jadi tidak pernah menjadi ada kesesuaian. Bahkan yang terjadi menjadi ada benih-benih terjadi ya kalau mungkin butuh penelitian lebih jauh bagi kasus yang itu terjadi semacam sebuah ya bipolar mungkin itu ya kalau dibilang sekarang seperti itu. Jadi di saat ketemu sama kita A, ketemu sama orang tuanya B, ketemu sama di lingkungannya C dan sebagainya. Itu ternyata berawal dari sebuah kondisi yang dia dapatkan berbeda dan secara nyata dia mendapatkan kebiasaan melakukan triki bagaimana berhadapan dengan kondisi A, berhadapan dengan kondisi B, kondisi dan sebagainya. Itu kan melatih dia akhirnya menjadi mencari cara untuk membuat kenyamanan. Dia masa nyaman seperti apa. Dan anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, itu bisa melakukan itu dengan sangat-sangat dia sangat-sangat baik, smooth gitu ya. Sehingga tidak tampak ada perbedaan kepribadiannya sehingga sepertinya aman-aman saja. Pada begitu saat ketiga atau keempat lingkungan itu atau pihak itu digabung, mereka akan mendapatkan statement yang beda-beda. Enggak di saya begini, enggak di B mah begini, seperti begitu seperti kondisinya. Ya itu terjadi, itu terjadi. Nah, sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah mendapatkan kondisi yang sama. Dan lucu ini memang kejadiannya. Dia melakukan sebuah tindakan kriminal. Kalau katakanlah kriminal, Mas. Tapi kalau anak-anak mungkin hanya kejailan-kejailan gitu ya. Yeah. Dia pernah tertangkap basah mencuri gitu ya. Uang kemas atau apa gitu ya. Kemudian dia tanya, ya biasa lah ngeles dan sebagainya. Yang ngaku lah. Kemudian, tapi ada saksi yang melihat kejadian itu. Dan kemudian dipanggil orang tuanya. Dan minta untuk apa namanya ditanyalah dialog sama anaknya begitu. Terjadilah dialog sama anaknya di rumahnya itu. Dan dia ngaku si anaknya teh gitu ngaku. Tapi si uang begitu ngaku cerita uangnya itu tidak diambil, tidak dibelanjakan, utuh dengan tempatnya masih utuh di situ. Dia cuma bilang begini, asik, aku berhasil, udah ngerjain bunda. Emang kenapa? Aku pengen bunda dipanggil sekolah, cina gitu. Oh, iya, 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 iya. Ada yang begitu. Dan begitu ditelusuri kemudian ternyata memang dia punya masalah dengan keluarga. Berarti ada pola asuhan yang kurang bagus di situ. Kemudian bagaimana cara pandangannya? Kembali harus dikorek latar belakangnya dulu. Gitu. Selama seorang tua tidak bisa cerita banyak dan latar belakangnya sulit gitu ya. Tuh. Nah, banyak beberapa kejadian yang lain juga sama. Contoh yang bukan dengan gambar sekarang ya, contohnya. Iya, iya. Waktu di kelas 1 ada anak menggambarnya itu kecil, gambar figur itu kecil, rumah itu kecil. Sementara si bidangnya itu besar, ukuran 4 begitu ya. Tapi dibuat tengah-tengah dan kecil, ada rumah, gambar rumah dan dia figur satu kecil di situ. Ada tulisan jelas, membentang kiri ke kanan. Dan nggak ada yang lainnya gitu. Begitu ditanya, itu kejadian waktu tahun 2001 itu kejadiannya. Gambar itu jadi sebelum ada terang baca ya. Sebelum ada kebaca ya waktu itu munculnya ya. Kemudian di sana tuh kemudian saya tanya ke anaknya karena yang jelas anak sebagai sebuah kondisi saat ini terjadi.
Iya. Karena yang saya pahami saat itu bahwa gambar anak itu di usia 7 tahun itu biasanya gambarnya itu figurnya itu lengkap, 7 tahun ya. lengkap, Betul. kemudian 7 tahun itu lengkap, kemudian si posisi badannya itu besar gitu. Komo bagian kepalanya bisa lebih besar dibanding badannya, tapi Mhm, lengkap gitu. mhm, Dibanding itu mhm. lengkap di situ. Tapi ini enggak gitu, enggak seperti dia kecil banget sama rumah tuh kecil gitu. Ya udah ini kondisi yang terjadi. Kemudian saya tanya ke panggil orang tuanya, karena waktu itu sebagai guru kelas lah. Jadi punya punya keleluasan untuk panggil orang tua. Panggil orang tua, kemudian menjelaskan kondisi seperti ini, ya biasalah. Biasa kan kalau masyarakat secara umum kan begitu. Kalau tidak akan percaya atau tidak merasa yakin kalau melihat latar belakangnya siapa gitu. Yang ngomong siapa nih kan gitu. Iya, Jadi bukan betul. undur makola tapi dan wala tanuman kola tapi undur mankola. Jadi siapa yang ngomongnya gitu baru dipercaya gitu kan bukan bukan apa isinya gitu kan. Iya, iya, betul, betul. Biasa pendekatan seperti itu saya jelaskan dulu latar belakang seperti apa. Kenapa mengambil gambar yang jadi sebagai acuan? Saya bilang kan saya ada rasa jelas seni rupa gitu ya. Saya punya punya latar belakang beberapa segala macam. Teryakin karena itu kemudian saya sampaikan bahwa anak ini nggak pede gitu. Nah, kenapa nggak pede? Padahal anaknya cerdas, gitu, pinter gitu. Kalau bahkan di waktu itu sudah mulai ada yang namanya psikotes, sudah mulai Mhm. jadi kan kematangan sekolah kan sudah mulai dites ya, anak sekolah itu. Dan hasilnya memang IQ-nya itu Westler ya, itu di atas rata-rata gitu. Berarti kan Oh. dia punya punya kemampuan yang banyak, potensinya juga bagus begitu ya. Mhm, mhm, mhm. Tanya, kenapa apa yang terjadi seperti ini begitu. Ngobrol lah banyak, ternyata latar belakang yang memang membuat si kondisi ini seperti si anak terjadi ya begitu. Akhirnya begitu dia menceritakan banyak hal tentang masa latar belakang yang mendukung terjadi hal seperti itu, nah kemudian saya sampaikan coba bisa nggak ini dihentikan atau minimal dikurangi saja dulu. Iya, iya. Karena kalau ini misalkan ini diperbaiki, kalau tidak ada kerjasama yang bagus dari orang tua, ini sulit diperbaiki. Dan ternyata benar setahun itu loh. Kelas 2 tuh baru benar Hmm. gitu. Kelas 2 itu baru kondisi normal gitu. Jadi itu teh apa namanya? Berarti sudah berlangsung lama ya. Saya tanya kenapa saya tanya sejak kapan dia mendapatkan perlakuan seperti itu gitu. Sebenarnya perlakuannya bukan perlakuan fisik, jadi cuma apa namanya perlakuan dalam hal layanan pengetahuan. Dia mendapatkan dogma-dogma gitu ya tentang halal haram, tentang wajib sunat gitu Hmm. kemudian tentang apa namanya surga neraka gitu. Iya. Sejak kecil aja usia empat Hmm. lima tahun katakan begitu. Kebayangkan kita hitung 4 sampai 7 itu 3 tahun ya gitu. Mhm. 3 tahun mendapatkan itu terus-terusan ya anak masih banyak ketakutan akhirnya gitu. Itu Iya. tanpa sadar dipandangnya baik-baik saja. Tapi di kondisi tadi kalau kita jelaskan kepada kondisi 7 tahun pertama bahwa anak itu sudah raja, dia adalah sosok yang bebas nilai begitu kan, dia tidak ada dogma yang buat dia sebenarnya karena gampang juga buat dia. Ternyata begitu disepakati dengan latar belakang artinya gitu, jelaskan dulu kenapa ini harus diambil, kenapa ini salah gitu kan. Eh, Dijelaskan segala macam masalah paham setahun. Jadi membayar yang 3 tahun itu selesai setahun gitu. Belum itu hanya baru itu aja. Belum ada yang lainnya yang anu tengorondang gitu, nggak merangkak begitu ya. Kemudian ada yang prematur dan segala macam itu banyak sekali yang perlakuannya harus diperbaiki. Nah Betul. itu diantaranya. Bahkan ada pula contoh misalkan kurangnya sentuhan dari pihak ibu misalkan. Mhm. Dulu pernah kejadiannya sama. Anak itu sampai usia 10 laki-laki, anak usia sampai 10 tahun itu belum pernah dipeluk sama ibunya sejak lahir. Oh, ya Kita kan Allah. bingung kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Cerita. Kita bilang kalau dia terjadi seperti ini efeknya nggak bagus. Jadi mau tidak harus cerita deh gitu. Oke, saya bersiap ya untuk tidak cerita ke yang lain begitu. Tapi ini penting buat anak ibu bapak saya bilang. Dia cerita kemudian hanya dengan kesepakatan tertentu dan ternyata bahwa dia itu ibunya itu mengidap COD. COD. Apa namanya? OCD.
Kecewa deh sih. Bayar di tempat, Pengedap, Pak. pengedap itu. Jadinya saat dia punya sebuah ketakutan, dia sebuah kecemasan. Sambil dia bilang punya kesimpulan begini, udah kalau anak saya diurus sama saya sendiri itu nggak akan bener. Saya merasa nyaman kalau diurus orang lain gitu. Jadi kebayang tuh dari mulai lahir sampai 10 tahun itu nggak, ya nagih tapi nggak ngerti orangnya seperti apa gitu. Sampai terjadi hal yang sifatnya dilogikkan karena usia 10 tahun itu kan sudah ya anak sudah bisa anak-anak merasa mampu kan, secara fisik sudah kuat, Ya. pengetahuan dia sudah banyak gitu dan sebagainya, sehingga dia punya punya kesempatan untuk melakukan itu karena kan dorongan nalurinya kuat banget begitu dan emosi itu harus dikeluarkan banget gitu. Itu Ya. awalnya terlihat dari gambar juga awalnya, dari gambar mobil saja. Oke. Gambar mobil itu full tampak samping saja gitu ya, tapi dari situ udah kelihatannya anak punya masalah dengan keluarganya, terutama dengan ibunya, dan ternyata benar gitu kan, begitu keadaan. Dan itulah yang menjadi sebuah apa namanya komitmen akhirnya. Setelah terjadi kesepakatan dan ibunya juga memaksakan diri untuk memeluk anaknya, Nah, suaminya bilang support Pak, dia bilang gitu. Ini karena sudah Bapak punya andil, bilang Bapak punya andil karena membiarkan ini terjadi selama sekian lama gitu. Mestinya diperbaiki. Jadi Bapak nggak bisa nyalahin ibu sendirian gitu. Yuk ya, bareng-bareng ya, ya. didukung. Akhirnya kemudian terjadilah ya serat awalnya terpaksa memeluk gitu ya. Jadi si anak kebayang dong, anak tuh memang sudah lama ingin dipeluk, Iya. tapi ibunya kagok gitu ya untuk melakukan itu. Jadi ya kebayang dramanya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian terjadilah apa namanya kejadian memeluk begitu ya. Dan qadarullah besok ya 2-3 dari itu kejadian-kejadian yang sifatnya tidak baik itu berubah positif semua. Oh, Masya Allah. Luar biasa, luar biasa. Jadi itulah yang jadi maksud bahwa memang uh, membayar disebut membayar utang, Iya. utang pengasuhan ke atau apalah namanya, itu ternyata luar biasa. Kalau itu disadari betul sebagai bagian dari perbaikan, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Itu lompatannya, perbaikannya itu bukan kepada seringnya sendiri, ke semuanya. Gitu. Karena yang terlibat pada kondisi itu tidak secara sendirian ternyata. Itulah yang artinya bahwa latar belakang itu penting. Gitu. Nah, Itu kejadian antara anak dan orang tua langsung gitu ya. iya, Ada iya. satu kejadian lagi, kejadian sekitar tahun 2002 lah kejadiannya. Ada anak usia 5 tahun, itu anaknya tuh luar biasa ya, aktif lah ya, kemudian juga dia disukailah perilakunya dan segala macam begitu ya. Tapi waktu ditanya orang tuanya gimana, orang tuanya baik-baik saja. Gitu. Orang tuanya itu soleh-solehah, serba lagu gitu. Nah, kalau begitu coba cari barangkali ada dari pihak neneknya kah gitu atau siapa gitu ya, yang barangkali punya andil dengan kejadian seperti ini. Begitu ditelusuri ternyata memang ada doa dari neneknya yang keluar gitu ya, terucap gitu ya. Mungkin waktu sedang kondisi sakit hati atau apa begitu merenangnya, keluarlah kata-kata yang tidak bagus gitu. Ternyata ke cucu loh karena gitu. Oh, Dan begitu kemudian diberikan sebuah cara atau treatment tertentu, karena kebetulan si sudah tidak ada, sudah meninggal. Lebih sulit lagi kan, gitu. Kita iya. nggak bisa koreksi lebih real gitu kan. Dicarikan upaya yang lain, ternyata luar biasa. Perbaikannya itu juga drastis. Anak tuh berubah jadi baik dan selama. Itu saya rasa. Jadi itulah sebagai bagian dari sebuah pengalaman. Karena kalau secara teori saya rasa mungkin nanti dari ahlinya bisa bantu untuk menyampaikan itu. Tapi yang jelas bahwa kondisi-kondisi itu nggak bisa kita anggap sebagai kejadian saat itu gitu loh. Betul, betul. Ternyata itu dampak. Itu dampak dari kejadian-kejadian masa lalunya. Baik langsung ataupun tidak langsung. Tapi rata-rata
beberapa kasus atau hampir semua kasus yang saya tangani itu justru bukan karena anaknya, tapi karena orang tuanya, karena kakek neneknya, karena selesai mungkin. Itu banyak mas seperti itu. Hmm. Ya, ini hal yang sifatnya katakanlah tidak ada hubungan dengan masalah hal yang sifatnya dikatakan mistis atau apa gitu ya. Tapi ada juga cerita-cerita yang emang berdasarkan karena ada dampak dari mistisnya juga ada gitu. Ada beberapa lah, tapi nggak bisa saya sampaikan itu. Jadi itu debatable ya. Iya, 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 Tidak oke. semua juga memahami itu. Itu. Tapi disampaikan kejadian seperti ini kejadian gitu. Ini penting. Nah, eh, saya coba kaitkan dengan cara baca. Tadi saya sampaikan bahwa beberapa kasus saya lihat dari gambar gitu ya, Ya. dari gambar saya lihat dari situ dan ternyata ada kesesuaian antara gambar dengan latar belakang anak. Karena gambar saat itu yang ada itu bisa membaca masa lalunya seperti apa. Oke. Sehingga pandangannya pun akan tepat karena kita belajar ke masa lalunya. Begitu. Dengan cara baca, kalau kita lihat di hasil analisisnya itu kan dari mulai yang 8 aspek dasar, kemudian saya Oke. kaitan emosi, kemudian ke persepsi dan sebagainya, Hmm. itu sebenarnya kait-menkait dengan urusan latar belakang. Hmm. Gitu. Hmm. Contoh soal misalkan begini, di 8 aspek saya misalkan, ada motorik halus, itu kan dekatnya dengan jiwa prestasi ya. Nah, kadangkala hal yang bisa dilihat langsung karena sebagai hasil. Jadi motivasi dia mau berkompetisi, motivasi dia bisa mau mengejar sebuah hasil yang bagus. Nah, itu kan Hmm. hal yang sifatnya ada di situ. Tetapi ternyata begitu kita cari, ada kaitannya dengan motorik halus. Motorik halus itu sendiri itu nggak mungkin tercapai kalau ternyata motorik kasarnya pun diperbaiki. Nah, tuh. Motorik kasarnya sudah terpenuhi, maka insya Allah motorik halusnya akan baik. Motorik halus sudah baik, maka jiwa prestasi pun akan muncul dengan seimbang, dengan bagus. Hmm. Hmm. Gitu ya. Nah, dan masalah yang sifatnya apa motorik kasar itu sendiri itu akan bisa terpenuhi dengan baik kalau ternyata layanan dari pihak keluarga terutama itu memberikan support yang sangat baik bagi si anak, terjadi Hmm. sebuah pemenuhan kebutuhan di motorik kasarnya yang lengkap begitu. Hmm. Melompatnya, Hmm. menendangnya, lari-lari, segala macam dipenuhi sama dia. Sehingga itu kan tidak bisa dikerjakan di sebuah ruang kecil atau ruang tertutup. Pasti butuhkan ruang besar, gitu. Betul, Nah, betul. sehingga dengan kebuatan ruang besar itu akhirnya apa? Terolahlah imajinasinya. Ah, Karena dia kenal dengan lingkungan luar, kenal dengan tuh. batu, kenal dengan rumput, kenal dengan Ah. akar dan sebagainya. Hmm. 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 Kenal dengan bentuk-bentuk yang dibentuk gitu. Bukan bentuk Betul, yang sudah betul. jadi, yang bentukan yang dibentuk sebagai sebuah proses. Nah, kalau itu tidak terjadi, makanya banyak anak punya masalah imajinasinya. Biar kemana-mana tidak terstruktur. Biar memang liar sama sekali atau terstruktur. Hmm. Justru yang kita lihat kan yang terstrukturnya. Nah, seseorang yang punya imajinasi yang terstruktur, dia pasti punya kemampuan motorik kasar udah bagus. Nah, Hmm. saya punya kasus bagus nih. Saya beberapa tahun ini menangani ekskul ya, ekskul menggambar gitu. Di Iya, beberapa pertemuan awal itu saya adakan semacam sebuah sesi namanya bermain imajinasi oke. gitu. Dari tanda misalkan clue-nya misalkan lingkaran menjadi benda apa gitu. Segitiga jadi benda apa disebutkan misalkan. Dalam hitungan misalkan 10 hitungan dari bentuk segitiga menjadi truk misalkan atau kendaraan perang misalkan gitu. Itu dibuat sama anak dengan berbagai bentuk akhirnya. Itu kan mengolah imajinasinya. Tapi kalau itu dibiarkan, kalau tidak dilatih dengan cara seperti itu, diantaranya ya salah satunya, itu anak menjadi apa imajinasi menjadi tidak terkendali, jadi liar harus kembali. Bahkan saking liarnya itu, dia tidak bisa memanage apa yang terjadi dengan memori, pengalaman dan pengetahuannya Hmm. Hmm. gitu. Hmm. Jadi kadang nggak nyambung gitu, kadang nggak beralasan gitu.
sehingga akhirnya dia melakukan tindakan sesuatu pun menjadi di luar yang semestinya. Jadi Ya. artinya bahwa ternyata dari kondisi yang disampaikan tadi itu 8 aspek itu pun itu akan berdampak pada perilaku ternyata. Nah, Nah itu diantaranya seperti itu. Dan kalau sudah bilang ke perilaku, artinya itu dampak yang harus segera dicari. Dan kalau sudah ke perilaku, dampaknya kan ke orang lain, hmm, gitu. Itu yang terjadi. Makanya ada pembulian, orang yang merasa berkuasa, merasa kuat, membuli orang yang lemah. Itu iya, iya. biasanya terdampak dari itu, gitu. Ini terjadi. Jadi lapas itu seperti itu. Kalau kita lihat, Bangga Bu, kita scroll ke bawah lagi. Ada yang namanya katakanlah emosi anak terhadap orang tua, gitu ya. Itu juga sama. Ini sudah jelas terjadi ini. Ini kalau dari sini mah kita bisa ngelihat betul-betul apa yang dilakukan kemudian, gitu. Hmm, hmm, Dan hmm, itu hmm. sudah sangat terbaca utangnya apa. Ah, iya, iya. Nah, dengan terbaca kan dibantu dengan persentase. Itu Hmm, sangat dibantu itu. Gitu. Berarti ini harus dilakukan. Gitu. Apalagi hmm, diperjelas dengan treatment yang ada. Itu kan sudah jelas utangnya itu. hmm, hmm, Sudah hmm. jelas itu utang yang harus dilakukan kemudian. Gitu. Kita nggak perlu lihat ini udah berapa lama kejadiannya, nggak perlu begitu. Yang Iya, penting iya, ini iya. yang harus dilakukan kemudian. Nah, itu aja Bu Maya Betul, betul, sebagai betul. pembuka. Barangkali nanti kita bisa dialog lebih banyak lagi. Dan saya pun sebenarnya tidak begitu terlalu ahli ya. Ini berdasarkan pengalaman aja dan saya coba beberapa kasus ya yang saya hadapi dan beberapa kasus yang hadapi lewat apa namanya hasil hasil dari pemeriksaan yang pihak testi begitu. Malah Ya, silakan ya, kalau baik, Alam baik. sudah. Terima kasih banyak Pak Iwan. Terstruktur banget karena memang tadi ketika catatan saya di sini sudah lumayan banyak bahwa ketika berbicara tentang hutang pengasuhan itu berbicara tentang latar belakang. Latar belakang yang harus coba kita nalung titik untuk menemukan manggih diri ya Pak Iwan. Kira-kira orang tua harus Ya, menemukan betul. apa dan sehingga harus membuat pola seperti apa untuk akhirnya membayar beberapa fase-fase tumbuh kembang anak-anak kita yang mungkin pendampingannya tidak optimal oleh kita. Dan itu harus bermula dari kesadaran ya Pak Iwan ya. Tidak hanya berbicara tentang bagaimana caranya supaya anak nggak begini lagi. Nggak cukup kan seperti itu ya Pak Iwan. Tapi harus masuk dalam ranah kesadaran bahwa ini adalah Ya, sebuah betul. episode yang sangat panjang. Ya, Betul ya Pak Iwan? ya, Episode yang sangat betul. panjang, yang Betul. keterlibatan kitanya begitu erat, sehingga hasilnya dampaknya tuh seperti yang Anda lihat saat ini. Itu berbicara past tense, present, dan future Ya, lah bahkan ya. Begitu ya Pak Iwan ya? Dan itu ya, iya, menjadi betul, betul, betul. dan apalagi tadi yang saya suka itu Pak, yang tentang bahwa bagi kita orang tua, apa sih loncat, apa sih engklek, apa sih naik balok titian, apa sih itu dia lompat-lompat ke para ruguh, belum lagi ada tamu lagi, ada apa kamu tecing atau cicing heula gitu ya. Ya, Ternyata motorik kasar itu berbicara ya, tentang ruang alam, sekolah kehidupan yang mampu melahirkan imajinasi ya, karena dia melihat unlimited objek, betul ya, nggak Pak? Dia melihat dengan tidak cuma dengan mata, tapi betul, juga dengan betul. seluruh raga dan jiwanya. Iya, Dan akhirnya tadi Pak Iwan bilang menghasilkan iya, sebuah imajinasi. Dan ketika ruang iya, alamnya itu adalah sekolah kehidupan yang sudah Allah sajikan melalui alam semesta, ya saya hubungkan bahwa alam semesta itu sangat berpola ya Pak Iwan. Maka itu tadi, imajinasi anak pun akhirnya terbantu untuk terpola dan terbantu untuk betul, berstruktur betul, dan secara tidak sadar melahirkan sebuah betul, perilaku yang berpola, berstruktur, dan betul. berdampak positif juga. Begitu kan ya Pak Iwan ya? Masya Allah, Iya, iya, betul, betul. luar biasa. Itu luar biasa. Maka hanya dari motorik kasar saja Bapak Ibu sekalian, itu tadi sebuah filosofi tentang pendampingan anak, tentang pengasuhannya ternyata
bisa dihadirkan untuk menghadirkan kesadaran tadi kata Pak Iwan. Semua harus Ya, berawal betul. dari kesadaran, Iya, awareness-nya itu. Masya Allah, luar betul. biasa sekali. Seru ya Bapak Ibu kalau kita berbicara tentang apa namanya bahwa item-item dari aspek-aspek perkembangan anak itu kalau kita gali ternyata bisa menghasilkan sebuah kurikulum buat Ya, anak-anak kita dan juga tentu kurikulum buat diri kita juga. Masya Allah. betul. Baik, luar biasa Pak Iwan. Dan izinkan Pak Iwan ini kita akan coba untuk menyimak pertanyaan dari orang tua. Ya, mangga silahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdialog dan berdiskusi di agenda di Tera, dialog bersama Tera Baca, yang insya Allah coba kita hadirkan 2 minggu sekali, tapi ternyata 2 minggu sekali tidak cukup sepertinya. Entah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa berdialog seminggu sekali nih, setiap hari Sabtu pagi insya Allah ya. Ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Arin. Izin bertanya nih, kalau kita sebagai orang orang tua, pola pengasuhannya tidak ideal, apakah akan ada pengaruhnya untuk pengasuhan ke anaknya sekarang? Dan hutang pengasuhan orang tuanya masih bisa diperbaiki? Demikian Pak Iwan. Baik, Allah a'lam bishawab. Sejauh ini apapun yang menjadi anggap sebagai utang begitu, setelah diketahui itu dan disadari adalah utang, diterima sebagai harus diperbaiki, itu bisa, insya Allah itu bisa diperbaiki. Gitu. Bahkan ibu bapak sekalian, tidak hanya pada anak ternyata utang-utang pengasuhan itu pun eh, bagi orang dewasa pun yang punya latar belakang tertentu itu bisa diselesaikan. Tentu memang cara penanganannya berbeda, gitu ya. Kalau dengan anak dengan cara kembali ke prosesnya, proses masalah seperti apa yang katakanlah yang tidak terlewati atau yang mestinya dia dapatkan, pengasuhan idealnya seperti apa, kemudian bisa dilakukan itu. Ya kalau namanya bisa dirapel begitu ya, bisa digabung Iya, kebutuhan iya. yang masalahnya ke sekarang begitu ya. Tinggal pintar-pintarnya aja mencari kondisi. Karena ada saatnya itu bisa secara masing-masing diperbaiki. Contoh bisa begini. Anak yang punya kebiasaan katakanlah klepto, mencuri gitu ya. Iya. Itu contoh kasus yang pernah saya hadapi ya dulu. Itu tuh awalnya pada kasus latar belakangnya karena dia merasa eh, kebutuhan dasarnya gitu ya itu tidak terpenuhi. Contoh begini, dia pengennya jajan tuh banyak, Iya. sehari itu bisa 2 3 jajan lah gitu. Tapi kemudian hanya mendapatkan 1 kali jajan gitu. Jajannya nggak banyak sebetulnya. Tetapi kemudian dia mencari cara bagaimana supaya dia mendapatkan jajan yang 3 kali seperti yang lain, tapi tidak perlu minta lagi gitu. Bagi yang tidak terbiasa dengan pengasuhan katakanlah berhemat begitu ya atau pengalihan yang lainnya, itu dia akan serta-merta mencari cara bagaimana caranya supaya mendapatkan jajan seperti yang lain. Akhirnya Iya, apa? iya, iya, Mengambil iya. barang orang lain, buat barang orang lain. Kemudian setelah kejadiannya terjadi katakanlah ada mengambil barang orang lain, itu katakanlah dianggap sebagai hal yang wajar. Anak-anak ini biasa maafkan aja sama itu. Yang kemudian dia diberikan semacam sebuah pengganti karena dia mengambil barang orang lain dengan barang itu setelah kejadiannya berlalu dan katakanlah dianggap wajar kejadian itu dan dibelikanlah barang yang sama di waktu yang berbeda. Itu kan Iya. sudah selesai masalah buat ya, sudah berlalu. Tapi kemudian itu merasa, oh kalau bukan melakukan hal seperti ini, dia waktu terus mendapatkan barang yang baru. Hanya kemudian dia menjadi sesuatu yang keenakan dengan kondisi seperti itu. Jadi senjata buat dia dan lainnya. Seperti itu. Iya. Dan itu
itu bisa dilakukan dengan cara memang idealisasinya untuk tidak mendapatkan atau anak tidak terjadi pada kondisi dan klepto. Gimana caranya? Nah, tentu ada hal sebelumnya diberikan kondisi idealnya seperti apa sehingga tidak jadi seperti kejadian klepto. Karena tindakannya kan macam-macam ya. Macam-macam. Dimulai dengan masalah dia diberikan kepercayaan penghargaan atau reward bahwa dia sebenarnya katakanlah mendapatkan barang yang sama di orang lain itu bila ada proses seperti ini. Sehingga kalau sudah beranjak usia lebih tua kan ditambah dengan kemampuan nalarnya, sama logikanya, bisa jawab obrolan segala macam. Jadi antara masa lalu dengan yang saat ini terjadi itu bisa digabung, di-combine. Jadi antaranya. Tahap itu yang bisa bergabung. Ada yang berbeda. Contoh misalkan fase ngorondang, fase merangkak misalkan. Kan itu dampaknya kan pada kesehatan yang tidak begitu fit, kemudian juga seredeg, apa seredeg bahasa Indonesianya ya? Apa Bu? Seredeg bahasa Indonesianya Bu? Aduh, saya juga nggak tahu Pak Iwan. Apa seredeg? Atau gambarnya gini lah. Kalau Ceroboh. itu namanya ya. Ceroboh Jadi katanya. kejadiannya. Ceroboh. Nah, ceroboh. Terima kasih Kalau buat dia lari, itu kita kenceng. Kalau lurus, kenceng banget dia, tapi nggak bisa ngerem. Oh iya. Ada, saya Belok pernah dulu, lihat. nggak bisa dia. Saya pernah lihat anak gitu di Lebah Madu. Gitu. Sering kejadian. Atau misalkan dia itu sering jatuh gitu, jujuk jatuh gitu kan. Itu bisa ada keseimbangan di badannya. Itu karena kan di fase ngerondang itu kan teman itu kan ada koordinasi tubuh tuh. Nah, semua bagian tubuhnya kan sama seperti kucing kalau lagi jalan kan begitu. Sampai ekornya kupingnya itu bergerak semua kan kalau kucing. Betul. Ini seperti keadaannya. Itu dampaknya itu kan tidak kepada perilaku yang disadari gitu kan, tapi yang refleks gitu kan. Itu bisa berbeda dengan kondisi yang lain. Misalkan renang, kan tidak ada atau struktur tubuh yang diperbaiki di antaranya Bu. Jadi itu yang terjadi, itu anak-anak. Kalau orang dewasa ada yang berbeda lagi. Orang dewasa tentu dilihat terbelakangnya apa, kejadiannya apa yang menyebabkan itu terjadi, begitu. Sehingga itu yang idealisasinya adalah tindakan yang dipahami, yang disadari oleh pikiran orang dewasa, gitu ya. Kan nggak mungkin misalkan perilaku yang seperti anak-anak lagi, nggak mungkin. Tapi dibawa ke alam ke dunia dewasanya, cara berpikirnya seperti apa yang mampu dilakukan, gitu. Itu diantaranya. Karena kalau ke orang dewasa bukan bicara proses, tapi bicara jalan instannya apa, gitu. Gitu. Nah, dan 2-3 kasus yang pernah saya dapatkan itu dengan cara, kalau saya sih kemarin itu pintasnya aja langsung dengan sodakoh, dibantu dengan sodakoh. Itu pintas. Alhamdulillah. Hal yang lainnya tentu dengan proses-proses yang sifatnya kembali kepada masalah ke attitude gitu ya, ke masalah etika, adab dan sebagainya. Jadi yang dilakukan. Tapi hal yang sifatnya proses ideal seperti awal tidak orang dewasa. Itu diantaranya. Jadi insya Allah bisa banget itu diperbaiki. Bahkan kita pun sebagai orang pribadi yang punya latar belakang yang ternyata masih punya menyimpan trauma itu bisa diperbaiki sendiri. Nah, gitu. Itu dia. Nah, contoh kasus ada kemarin waktu wawancara dengan salah seorang guru, dia punya trauma dengan puting beliung. Gitu. Kalau hujan deras saja tidak ada masalah. Sederas apapun nggak, begitu ada angin, udah ada ketakutan banget begitu. Jadi waktu kelas 3 SD sampai dia usia 21 tahun tuh masih ketakutan. Dan dia belum bisa diperbaiki 2-3 tahun belakangan inilah katanya. Dan sekarang sudah sembuh. Dari mana itu? Tadi ngobrol latar belakangnya apa, ketahui latar belakangnya apa, dan banyak upaya penyembuhannya bukan ke masa lalunya, tapi di saat dia dewasa, disitulah kemudian dilakukan banyak pengolahannya. Ya kebetulan dia adalah punya basic psikologi dan dia punya ada dosen yang sering kali memberikan banyak tuntunan dan terus kemudian dilakukan hampir setiap hari ngobrol banyak, curhat begitu dan ini selesai. Alhamdulillah selesai. Sekarang kalau ada angin ribut pun ya oke nggak masalah lagi. Itu diantaranya bahwa ternyata itu bisa dilakukan penyembuhannya.
Jadi pola-pola itu kalau untuk dewasa tidak seperti hutang seperti anak-anak, tapi penanganannya bisa diselesaikan. Tapi itu kita harus sadar itu kita punya hutang yang kita. Itu penting, itu penting banget. Kemudian gitu Bu. Iya, iya, Kalau baik. online bisa. Baik, baik. Bagaimana Ibu Ari? Apakah mau ikut menanggapi? Silakan kalau ingin berdialog untuk open mic terkait tadi jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan. Mangga, Ibu Ari? Kalau merasa cukup, maka kita akan coba masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Tapi sebelumnya nih Pak Iwan, ketika tadi Pak Iwan bicara tentang kucing, karena di rumah juga saya ada kucing ya Pak ya. Kucing kan nggak perlu balok titian, Pak. Nggak perlu jembatan goyang yang dibikin jadi apa namanya alat-alat playground yang ada di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini. Itu ya. Sebetulnya itu tidak perlu dihadirkan ketika memang orang tua sudah langsung mengajak mereka ke balok titian yang asli, jembatan goyang yang asli, kan begitu ya Pak Iwan ya? Iya, betul, betul. Jadi kalau anak-anak di rumah jalan-jalan di handle kursi gitu ya, di pegangan kursi gitu atau di sandaran kursi, saya pikir nggak perlu khawatir banget gitu ya, boleh jaga aja supaya nggak jatuh gitu. Karena dia disitu belajar keseimbangan, dia belajar mengkoordinasikan tubuhnya supaya seimbang gitu. Kalau dalam rumah gitu ya. Kalau di luar rumah ya tentu banyak dengan di pematang sawah gitu kan ya, atau di jagalangan gitu ya, kayak gitu. Atau dia jalan di jembatan kecil gitu kan, kalau di luar-luar gitu kan. Itu bisa begitu sebenarnya. Kalau di teras dia berjalan di tembok yang paling hanya 70 cm jalan gitu. Itu sebenarnya bisa begitu. Dan anak-anak itu secara alamiah melakukan itu sebenarnya. Hanya masalahnya kita orang tua kan merasa khawatir, merasa takut aja gitu kan. Nah, takutnya kembali dan itulah kemudian membuat anak menjadi teranti aktivitasnya seperti itu. Betul. Jadi mengajarkan takut ke anak itu tanpa sadar tuh iya. Itu luar biasa kuatnya. Iya, betul. Itulah yang membuat akhirnya keyakinan dirinya menjadi juga berkurang ya, Pak ya. Iya, betul. Dan akhirnya kalau kita coba tengok tadi di Tera Baca, jiwa berprestasinya pun menjadi agak-agak terhambat. Terhambat. Keraguan dia, keyakinan dia tidak mensupport untuk melakukan sesuatu yang bersifat prestasi kan bukan berbicara ranking sebetulnya di sini ya Pak Iwanya, tapi lebih berbicara kepada kemauan dia untuk bisa menghasilkan sesuatu. Betul ya Pak Iwan ya? Kebermanfaatan dia untuk bisa melahirkan yang bisa dia lahirkan itu dia greget nggak untuk bisa akhirnya mencoba itu untuk menghasilkan sesuatu. Dan ketika berbicara tentang ini Pak tadi, saya lagi senang ngomongin kucing nih Pak Iwan, mohon maaf ya. Kucing tidak perlu harus diajari, tapi dia diberikan kebebasan untuk bisa melakukan hal-hal yang memang secara fitrahnya dia ingin lakukan. Betul nggak Pak Iwan ya? Apalagi manusia, gitu loh. Jadi ketika dulu anak-anak saya, dulu zaman-zamannya homestay nih Pak Iwan. Ya, homestay yang 3 hari, 2 malam. Kalau saya baru sekarang, baru secara utuh gitu, kafah holistik itu baru paham bahwa itu tidak hanya berbicara tentang mereka diperbolehkan bermain kotor-kotoran di sawah, ya Pak, kemudian berbasah-basahan di air terjun gitu. Tidak hanya berbicara tentang nuansa psikologis dia yang happy gitu kan, tapi juga berbicara tentang sebuah pola. Dari mulai Bu Guru mengatakan anak-anak siap-siap ya, 2 minggu lagi nih ya Pak Iwan ya, kita akan homestay di misalnya di mana kalau di Bu Erna tuh dulu Pak Iwan di Gunung Halu. Silahkan, agenda kita adalah A, B, C, D. Itu kan kita sedang mengajak mereka untuk, persiapannya apa? Betul nggak Pak Iwan? Oh, isi ranselku harus apa? Ketika mereka sudah pada tempat tujuan, ternyata aktivitas-aktivitas yang tentu sangat berhubungan dengan motorik kasar, tadi misalnya kita ambil contoh saja motorik kasar,
itu semua ada maknanya, betul nggak Pak Iwan? Ada relevansi dengan akal dia, dengan alat indera dia. Kalau kita bayangkan dengan, maaf Pak Iwan, saya dulu juga punya pendidikan anak usia dini, ada balok titian dan apa, ketika mereka lewat di situ kan seolah-olah nggak ada makna ya Pak. Betul nggak sih Pak? Nggak ada, kenapa aku harus lewat balok titian? Bagi mereka secara akal kan kurang. Hanya Ya, sekedar dari sisi untuk menstimulus motoriknya saja. Tapi kan kalau kita berbicara tentang sekolah ruang alam, sekolah kehidupan kan nggak cuma itu, begitu nggak? ya, Maka ke alam itu ya, menjadi hal yang sangat wajib kalau bagi saya. ya, Betul ya Pak? ya, betul Bu, persis. Karena kalau kalau sekarang kan juga kalau di kota-kota jarang kita menemukan apa, kondisi alam gitu ya yang mendukung untuk berlatih itu gitu. Kalau di pedesaan saya pikir masih masih banyak itu bisa bisa didapatkan gitu. Masih banyak sawah, kebun gitu Nah, kan. betul Ada betul. solokan gitu kan. Tapi kalau Iya, di iya. kota-kota kan ada jarang gitu. Nah, jadi Apalagi yang harus. dekatnya dekat ke jalan raya gitu kan. Rumah udah padat dekat ke jalan raya, wah Iya, ketakutan orang jadi tambah banyak, takut celaka lah, takut apa iya, segala macam. Jadi bisa betul banyak betul. banyak hal yang bisa membuat Banyak polisi. hal. Akhirnya memang harus mengagendakan khusus ya, Pak Iwan ya, mau tidak mau mengagendakan khusus untuk bisa mencari lokasi yang nyaman, kemudian orang tua juga betul-betul membersamai, membarengin gitu ya Pak Iwan Ya, ya. Baik, baik. ya, Pak Iwan, ya kita betul. masuk ke pertanyaan berikutnya Pak Iwan dari Bapak Helmi. Waduh, moga-moga di Sidoarjo sehat-sehat ya Pak ya. Mau nanya nih Pak Iwan. Nada saya jadi kayak Pak Helmi nih. Kalau Ya. anak pada waktu masih bayi ditaruh di panti asuhan dan pada waktu anak itu dewasa mencari orang tuanya dan ketemu, akan tetapi orang tuanya tidak mengakui. Ini bagaimana hutang pengasuhannya? Insya Allah berat nih ya Pak Iwan ya. Pak Helmi mah ngejebak saya tuh, dia tahu sendiri jawabannya sebenarnya dia sendiri tuh. Dia tahu Silakan loh jawabannya. Pak Helmi, kalau mau dialog ya Pak, diskusi nih kayaknya seru. Ada kasus begini, kebetulan di beberapa tahun yang lalu pernah tangani di homeschooling ya, homeschooling anaknya, tapi ketemu saya itu waktu usia SMA dia. Orang tuanya cerita dan itu bukan orang tua asli buat orang tua kandung, karena dia memang mendapatkan pada kondisi yang memang katakanlah kondisi yang tidak bagus, dan dapatkan langsung begitu begitu lahir gitu ya, dan orang ibunya sendiri tidak begitu siap menerima anak ini, langsung diambil dan diurus gitu sama keluarga dia itu. Jadi bahkan si anak ibu nggak tahu orang tuanya siapa. Ya, Oh, kemudian diurus saja sama orang tua aslinya begitu ya, sampai dia sampai saatnya sampai dewasa. Bahwa ternyata yang menjadi apa namanya, yang menjadi penting bagi si anak itu ternyata nggak peduli itu kandung ataupun siapa gitu. Yang paling penting adalah figurnya gitu. Jadi saat dia memang tidak mengerti dan tidak tahu siapa orang tua kandungnya, ya siapa aja yang bisa berperan sebagai orang tua itu bisa menjadi seorang keluarga utuh yang bisa melakukan perannya. Jadi biarkanlah dia mendapatkan pengasuhan, pendampingan seideal mungkin dari orang tua yang saat itu mengasuh dia. nah, Jadi udah nggak usah pedulikan siapa orang tua kandungnya gitu ya. ya. Hanya memang kalau sudah masuk pada masalah pernikahan, masalah waris, tentu orang tua kandungnya dicari. Kalau ternyata memang masih ada, ya harus dihubungkan begitu, tidak mau. Karena itu tentunya akan menjadi sesuatu yang harus dicari kalau udah urusan itu gitu. Tapi saya sih merasa yakin begitu si anak tersebut mendapatkan perlakuan ideal dari orang tua yang katakanlah bukan orang tua kandungnya begitu, dia tidak akan mempermasalahkan itu. Karena dia akan jadi sangat paham, bahkan sangat jadi hormat kepada orang tua kandungnya, kalaupun misalnya dia ngurus dia gitu. Karena justru dia mendapatkan sebuah pengetahuan yang ideal, pengasuhan yang ideal dari orang tua asuhnya. Gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi ya ternyata memang di Islam pun begitu kan. Anak lahir itu kan sebenarnya mah
semua umat harus bisa meyakini bahwa ini anak kita semua. Kalau sudah masuk urusan umat begitu ya, nggak peduli itu anak-anak siapa, sehingga pelayanannya pun akan jadi sama. Karena kalau agama mengajarkan ini loh anak kandung, ini loh anak pungut, ini loh anak apa, anaknya siapa, itu mungkin akan terjadi diskriminasi, akan terjadi pembulian. Sementara kan Islam tidak mengajarkan itu. Sehingga anak siapa boleh untuk diurus gitu. Apalagi kalau sudah jelas-jelas itu anak yatim piatu atau anak yatim harus betul-betul dimuliakan begitu. Nah itu diantaranya seperti bahkan uruslah anak yatim seperti anakmu sendiri kan begitu diantaranya. Berarti nggak ada bagi si anak sendiri ya biarkan aja dia mengalir adanya bahwa orang tua yang sekarang itu adalah sebagai orang tua yang berperan sebagai ibu bapak kandungnya. Kita dibiarkanlah itu berjalan seperti semestinya dan setelah saatnya baru diberitahu. Iya, iya, mungkin seperti itu, Pak Helmi. Jadi memang ketika berbicara peran, maka sosok itu menjadi bisa dialihkan, begitu ya, Pak Iwan ya. Bisa dialihkan, bisa didelegasikan. Dan wallahu alam, apakah memang ternyata peran yang mendapatkan amanah atau mendapatkan delegasi itu malah justru jauh lebih baik dibandingkan sosok yang sebenarnya. Betul ya, Pak? Dan kejadian kan waktu Rasulullah kan mengurus Zaid kan. Nah, pada kemudian setelah cukup umur kan akan dikembalikan ke orang tuanya kan, tapi anaknya nggak mau kan. Pilih siapa? Ya tentu pilih Rasul dong, pengasuhan di situ lebih ideal kan. Ya hanya tetap dengan Rasulullah gitu. Walaupun tahu itu ayah kandungnya, itu orang tua kandungnya gitu. Itu sudah dicontohkan sama Rasulullah sendiri. Maka Rasul sendiri kan tidak membeda-bedakan dia anak siapa atau anak siapa. Jadi diperlakukan sama setiap anak. Nah, kita punya contoh kok, punya teladan yang bagus. Betul. Ya, insya Allah ya, itu luar biasa banget. Jadi kita sekarang paham mana berbicara sosok, mana berbicara peran, gitu ya. Sepertinya Pak Helmi ingin banget ngobrol nih Pak Iwan ya, tapi sepertinya terkendala audio ini udah greget ini pasti ngobrol ini Pak Helmi ini ya. Ya, mangga Pak Helmi, silakan dicoba dulu. Nanti mudah-mudahan kalau memang sudah clear suaranya nanti bisa kita lanjutkan kembali. Baik. Kemudian dari Ibu Teteh atau Mbak Mutia, izin bertanya Pak, bagaimana jika pola asuh yang salah sudah terjadi dan sekarang sudah beranjak dewasa? Dan bagaimana supaya anak-anak bisa terbuka bercerita dengan orang tuanya? Mungkin di kalimat terakhir nih Pak, bagaimana supaya anak-anak bisa terbuka bercerita dengan orang tuanya? Ada contoh kasus yang sudah saya tangani kira-kira beberapa bulan yang lalu lah gitu. Dia awalnya mengadukan tentang anaknya lewat gambar. Biasa kita masuk ke Kabaca, dibahas di webinar begitu ya, kemudian berlanjut dengan konsultasi dan segala macam. Datanglah orang tuanya karena ingin merasa tidak puas dengan yang terbahas karena waktu itu juga terbatas gitu ya, dan ini masih kok nggak ada perubahan di gambar anak gitu ya, karena yang pernah kita coba beberapa kejadian begitu ada perubahan, katakan ada berikan saran dan ada perubahan di gambar dan memang penerjemahan jadi lebih baik. Yang ini malah tidak gitu, sehingga datanglah sudah bertanya dan sebagainya. Terus kemudian diketahui ternyata yang bermasalah ibunya. Gitu. Dia punya masalah dengan orang tuanya. Dengan orang tua itu nggak dekat secara batin ya. Secara lahir dia dekat karena juga rumahnya juga nggak berjauhan, satu RT angkatan gitu walaupun beda rumah. Ada jarak dikit gitu ya. Tetapi ada rasa kecewa dalam dirinya itu sampai dia belum bisa memaafkan orang tuanya. Gitu. Tapi saya bilang, saya udah maafin kok, saya sudah biasa-biasa aja. Ya. Tapi saya bilang enggak, ibu belum secara benar gitu, secara ikhlas melakukan itu gitu. Dari mana Papa tahu? Ya ibu kan masih bilang ke anak bahwa kamu harus ikhlas ya, kamu harus bisa memaafkan orang lain ya, begitu bilang. Itu tanpa sadar sebenarnya sebagai sebuah pengakuan bahwa dia itu belum bisa memaafkan orang lain. Gitu. Karena kalau memang dia ingin mengajarkan ke anak untuk
berani memanfaatkan orang lain nggak usah bilang-bilang gitu. Jadi Mhm. anak pun sudah punya cara sendiri memanfaatkan orang lain kok gitu. Punya bahasa sendiri, punya cara sendiri memanfaatkan teman-temannya yang bersalah sama dia. Tinggal kita kuatkan saja. Betul nak, bagus begitu gitu. Karena cara anak sama cara kita pasti berbeda sama orang dewasa. Nah, sehingga orang ibunya tersebut saya coba sampaikan, ternyata ibu, saya bilang, anak ibu itu bukan anak bermasalahnya, tapi ibunya bermasalahnya gitu. Masih ada dalam hati nggak ikhlasnya gitu, memaafkan orang tua. Enggak sih sudah, itu karena semakin semakin menolak, semakin menjawab penugasan, saya enggak, semakin ketahuan. Semakin menegaskan ya, semakin perlu konfirmasi ya Pak Iwan. Gitu, sebagai penguatan kan ya, kita kan bisa lihat dari gestur, kita bisa lihat mimik kan, ketahuan kan gitu. Itu yang terjadi kemudian. Ya, makanya setelah terjadi kemudian ada penyelesaian dengan orang tuanya, anaknya dengan sendirinya dia selesai sendiri. Ya, jadi sering kali kita suka berdalih bahwa anak yang bermasalah, padahal dia sendiri masih menyimpan masalah dan masa lalunya. Ya Allah. Itu seperti itu. Dasarnya impact ya, dasarnya tanpa harus hubungan secara langsung ya Pak ya. Jadi qadarullah memang takdir Allah memang seperti itu ya. Jadi memang akhirnya harus menemukan siapa yang bermasalah. Betul. Itu kan ya Pak Iwan ya, siapa yang bermasalah gitu. Ketika berbicara tentang pemaafan tadi Pak Iwan, saya jadi ingat dulu saya pernah ikut pelatihan tentang pemaafan. Indikator memaafkan itu adalah ketika tidak ada efek secara psikis. Bahkan dari sisi tarikan nafas saja, ketika masih ada tarikan nafas, gitu ya, itu berarti belum. Wah, saya maafin kok. Nada tinggi, mata agak melotot untuk meyakinkan orang lain. Fisik kan, itu artinya proses pemaafannya masih belum selesai gitu. Betul ya Pak? Betul, gitu. Iya. Karena kalau memang sudah betul-betul maafkan, dia nggak akan jawab. Iya, gitu ya. Tidak akan nunduk, gitu kan. Gitu, akan bicaranya pun juga akan pelan, gitu, dan sudah berbeda, warna suaranya berbeda. Nah, sepertinya Tera Baca betul ada judul tentang pemaafan ya Pak Iwan ya. Penting. Sebenarnya di Tera Baca tuh bisa muncul Bu. Oke. Muncul di Tera Baca itu. Di bagian kekecewaan orang tua. Oke. Ada di situ. Kekerasan orang tua, dari situ. Persepsi juga ada, persepsi kepada orang tua yang muncul di situ. Nah, itu dia. Ada di situ terbaca. Sehingga kalau misalnya kebetulan kita punya klien atau tes orang dewasa gitu ya, itu bisa ketahuan dia punya masalah dengan orang tua, bisa ketahuan. Nah, betul. Nah, dari sini jadi persepsi anak terhadap orang tua ketahuan dari sini. Nah, dari angka itu ketahuan. Betul. Bahkan di sini spesifik kan, ke ayahnya atau ke ibunya, ketahuan di sini. Sangat terbantu. Kalau hanya dengan gambar, kira pun nantinya tetap. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengklarifikasi di sini. Tera Baca itu sangat-sangat menjadi jembatan untuk membuat kita mengkonfirmasi bahwa kalau dari gambar itu sangat ilmiah untuk bisa kita memetakan apapun. Ya betul ya Pak Iwan? Apapun. Ya, betul. Dan tidak perlu gambarnya gambar yang lama, nggak perlu. Gambar saat itu on the spot itu bisa membaca masa lalu. Gitu. Berbicara ruang dan waktu ya Pak ya, satu gambar ya Pak. Iya, itu tembus. Tembus itu. Tembus. Betul. Jadi memang Tera Baca itu jumper. Kayak apa sih kalau dulu ada film tuh apa sih Pak? Quantum Leap. Ya, Quantum Leap. Aduh, kelihatan usianya ya Pak, ya Allah. Pasti banyak yang tidak tahu film apa itu ya. Film lama itu, film jadul. Yang terbaru kan Jumper yang baru. Jumper ya. Saya coba searching Jumper. Iya betul. Sehingga tadi Pak Iwan ada pertanyaan yang terakhir, seberapa pentingnya tes Tera Baca harus kita lakukan untuk anak kita, dan apakah kita dulu sebagai orang tua yang harus dites? Nah itu tadi jawaban Pak Iwan tadi ya. Iya.
Insya Allah terjawab. Apalagi ketika begini Pak Iwan, kalau tadi Pak Iwan menyatakan bahwa itu berbicara tentang latar belakang, betul ya Pak Iwan? Dan itu juga harus dibungkus dengan indah, dengan kesadaran. Permasalahannya ketika kesadaran itu nggak muncul-muncul. Kesadaran bahwa, oh anak kita menganggap bahwa kita orang tua yang pencemas. Oh anak kita menganggap, kita nggak sadar-sadar nih ya Pak Iwan ya. Jadi, maka cara baca ini sangat membantu kita untuk membangun, memaksakan. Ini loh Pak, Bu, ini loh anak Anda. Kan begitu ya Pak? Dan ada juga Bu, pada saatnya itu ada orang yang tidak terima. Nah, itu sudah biasa ya Pak Iwan. Masih bertahan dengan pendapatnya. Itu dihajar dengan brainwave, Bu. Nah, itu dia. Dihajar dengan brainwave itu. Karena brainwave akan mengolah bawah sadarnya. Insya Allah. Brainwave yang berawal dari pemetaan penggunaan gelombang otak kita pada saat ini dideteksi, di mana tadi yang perlu dihajar. Aduh Pak Iwan, kita kok pakai bahasa dihajar sih? Tapi memang supaya harus ngeh ya Pak Iwan ya. Harus pakai kata-kata gitu biar menjual. Menjual dan orang tadi jadi kan kalau mengingatkan ke orang kan hanya sekedar ada yang disapa, kemudian ditepuk begitu, kemudian ada agak keras, jewer gitu ya Pak Iwan ya, ini orang tua yang gitu kayaknya. Ya kalau sudah klimaks ya hajar aja. Betul, karena perjalanan anak jauh lebih panjang dibandingkan orang tua ya Pak Iwan. Iya, persis. Nah itu dia, mau nunggu sampai kapan? Sehingga tadi yang brainwave tadi, kalau bahasa sederhana saya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu juga dulu pernah mendengar kata-kata brain booster ya. Betul ya Pak Iwan? Brain booster itu yang kalau dulu mungkin ada yang melalui musik Mozart, kemudian dengan murotal kalau di dalam agama Islam dan sebagainya yang apa namanya? Ingredientnya, apa namanya? Dosisnya itu bisa dipakai oleh siapapun. Tapi ketika berbicara brain wave yang tadi kata Pak Iwan, maka dosisnya disesuaikan dengan si penggambar dan disesuaikan dengan tadi pemetaan gelombang otaknya seperti apa. Dari situlah nanti akhirnya frekuensi-frekuensi tertentu dimunculkan berdasarkan rumusan-rumusan tertentu yang kemudian diperdengarkan dan akhirnya itu akan membantu kita untuk akhirnya maksudnya tuh seperti ini dan kayak gitu ya Pak Iwan. Insya Allah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat jadwal, kita sebetulnya dialognya 1 jam tuh cukup. Dapat dan bikin penasaran untuk kita bertemu kembali di agenda di Tera, dialog bersama Tera Baca di episode yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa nih Pak Iwan berdialog kembali minggu depan. Biasanya kita rencanakan 2 minggu sekali. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berdialog kembali untuk mengungkap hal-hal tentang pola pengasuhan dan juga mengungkap tentang diri kita sendiri, bagaimana kita mempersiapkan diri sebagai orang dewasa dan mengajak anak-anak kita untuk bisa menikmati ruang alam yang sudah Allah persiapkan buat kita, kemudian dipetakan melalui gambar mereka dan juga gambar kita. Jadi tidak cuma hanya gambar anak, tapi juga gambar-gambar kita sebagai orang dewasa. Dari situlah nanti kita akan diberikan semacam panduan, guidance, apa yang harus kita lakukan. Karena memang sejatinya kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan perangkat-perangkat lain untuk akhirnya membimbing kita ke Shirotol Mustaqim. Begitu ya Pak Iwan ya? Karena memang meskipun itu adalah anak kita, darah daging kita, ternyata kita masih belum mampu untuk bisa melihat mereka secara utuh, secara hakiki, secara maknawi. Dan mudah-mudahan, dan saya yakin, insya Allah melalui coretan mereka, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka dan grafik, dan juga narasi melalui Tera Baca, membantu kita untuk bisa berjalan sebagaimana peran yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Jazakumullah khair, Pak Iwan Setiawan, atas kehadiran dan dialog santai kita di Sabtu pagi ini.
Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang sudah berkenan bergabung, dan insya Allah rekaman ini juga akan kita sajikan melalui YouTube Tera Baca, sehingga siapapun bisa menyimak hal-hal yang sangat penting terkait pola pengasuhan, dan tema kita hari ini tentang hutang pengasuhan. Jazakumullah khair, Pak Iwan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Pak Iwan, dan insya Allah sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi sebuah dialog di Tera, dialog bersama Tera Baca. Insya Allah kita akan selalu hadirkan di setiap hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 kurang lebih. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah agenda kita untuk merecharge, untuk memetakan, kemudian untuk merefleksikan diri, sehingga kita selalu berusaha dan disaksikan oleh Allah sungguhannya untuk menjadi manusia dan orang tua yang lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.